Tapi menyampaikan pidato, orator, kemana engkau mau bawa itu umat? Dan itu sebelum terjadinya kiamat, sebelum munculnya Dajjal. Tapi kita akan baca cerita Salim. Nah, Iqra. Qala Salim, qala Abdullah. Nah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Jalaluh. Mungkin tuharrikuhu. Swing. خليه يتحرك. أيوة جزاك الله خير. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika أظن وجهه إلى الشباب. وجهه إليكم الشباب. نعم. أيوة يكفي. أحبتي في الله. Tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kita melihat fitnah semakin merajalela. Dan sejak dulu sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan seorang muslim hendaklah tidak berhenti untuk menyelamatkan diri. Ya, kita lahir Islam dan kita sedang belajar agama Islam. Tapi ketahuilah tidak ada jaminan kita mati Islam. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Berapa jumlah mahasiswa STDI jam? Nah, berapa? Nah, 2.400 berapa? Coba kita lihat. Siapa yang dapat angkanya? 2.430 37 sahih? 39, 37? Iyalah sekitar itulah. Anak nggak dapat nih. Berapa yang hadir di kajian ba'dal maghrib? Berapa? Kemana mereka? Sedang di maktabah, Ustaz. Masya Allah. Mereka sedang murojaah. Mereka sedang menghafal Al-Quran. Semoga seperti itu. Tapi ketahuilah, tatkala kita tidak menyerahkan diri kita kepada ilmu ini, hanya setengah-setengah kita, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Maka di antara yang menyebabkan seorang istiqamah dan mati husnul khatimah
di tengah banyaknya fitnah adalah belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang berada di bulan Jumadal Ula. Tanggal berapa? 18. Malam 18 gitu. Iya. Dan kita berada di bulan November. Bentar lagi kita akan masuk ke Desember. Mulai ribut lagi urusan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Terus. Bukankah sudah selesai sebenarnya mulai sejak zamannya Hamka? Enggak. Kenapa? Iblis belum mati. Dan setan tidak pernah tidur siang. Maka tugas kita belajar. Kita akan membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan salah satu fitnah terbesar yang akan dihadapi manusia, yaitu Dajjal. Dajjal itu pembual. Dajjal itu pendusta. Dan sebelum keluarnya Dajjal, inna baina yaday sa'ah wa fi lafdhin inna baina yaday Dajjal sanawat khadda'at. Di hadapan kejadian kiamat itu, yakni sebelum terjadinya kiamat itu, atau sebelum munculnya Dajjal, itu akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Wallahi, tahun-tahun yang orang jujur dianggap pendusta. Pokoknya tahun ini penuh dengan tipu daya, jemaah. Sampai ada seorang yang menjelaskan, bayangin ya, seorang pembual, seorang pendusta, seorang yang tidak pernah mengajak manusia kepada kebaikan, yang hidupnya hanya untuk hiburan belaka, itu followernya puluhan juta. Puluhan juta. Bahkan ratusan juta. Hanya mau ngelihat dia sarapan apa. Pagi sarapan apa? Keluar toilet, masuk toilet, pakai baju, pakai ini, pakai ini. Puluhan juta. Bahkan ratusan juta. Dapat apa sih? Itulah tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yang seharusnya tidak dijadikan teladan, bahkan diikuti oleh mereka. Dia tidak pernah membangun kecuali kerajaan dirinya. Tapi dia nggak salah. Yang salah siapa? Yang mengikuti mereka. Tapi namanya orang tertipu. Suatu saat nanti, mereka yang tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladannya, dia akan tahu kemana dia akan berhenti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap jujur, yang pengkhianat dianggap pahlawan, yang pahlawan dianggap pengkhianat. Wa yatakallamu fiha Ruwaibidah, dan akan ngomong Ruwaibidah itu. Siapa Ruwaibidah? Ar-rajulul tafih, ar-rajulul tafih, ar-rajulul safih, ar-rajulul fasiq yatakallam fi amril ama. Orang ini gak ngerti apa-apa, bodoh,
orang itu. Maslahat dirinya nggak tahu dia. Wudhu nggak benar, tapi ngomong urusan umat. Dosa dia kerjakan, tapi menyampaikan pidato, orator. Kemana engkau mau bawa itu umat? Dan itu sebelum terjadinya kiamat, sebelum munculnya Dajjal. Tapi kita akan baca cerita Salim. Nah, Iqra. Qala Salim, qala Abdullah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin fi hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari rahimahu ta'ala. Qala Salim qala Abdullah qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa athna 'ala Allah 'azza wa jalla bima huwa ahluhu thumma dzakara ad-dajjal fa qala inni unzirukumuh wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumah laqad anzara nuhun qaumah walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih ta'lamun annahu a'war wa anna Allah ta'ala laysa bi'awar. Ya, ini masih cerita Dajjal ya, cerita Ibn Sayyad. Nanti kita akan lengkapin cerita Ibn Sayyad itu. Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab meriwayatkan dari ayahnya. Kata dia, Abdullah bin Umar berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam finnas. Nabi berdiri berpidato di hadapan manusia. Fa athna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Kemudian beliau memuji Allah yang memang Allah pantas dipuji. Wallahi jemaah, tidak ada kebaikan yang kita rasakan dan tidak ada kebajikan yang kita kerjakan melainkan itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita ingin dipuji, ingin disanjung. Apa sih yang kau kerjakan? Pujilah Allah. Jangan berhenti mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah Nabi memuji Allah Azza wa Jalla dengan sepantasnya, thumma dzakara ad-dajjal. Kemudian beliau menyebutkan tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sama kita, coba. Beliau telah meninggal dunia dan Dajjal sampai hari ini belum keluar. Karena sayangnya beliau sudah memperingatkan para sahabat, generasi terbaik umat ini, agar berhati-hati dengan Dajjal. Nggak main-main fitnahnya. Inni unzirukumuh. Aku memberikan peringatan kepada kalian tentang munculnya Dajjal, tentang fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Lalu beliau mengatakan, wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus melainkan telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terus Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kata Nabi alaihissalam, laqad andara Nuhun qaumahu. Nabi Nuh, Rasul yang pertama diutus, telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Nabi Nuh meninggal dunia dan Dajjal belum keluar. Nabi Hud meninggal dunia, Dajjal belum keluar. Nabi Saleh meninggal dunia dan Dajjal belum keluar. Tapi mereka memperingatkan kaumnya. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah Dajjal.
Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian sebuah penjelasan yang tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada kaum. Ta'lamuna annahu a'war. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu picak. Subhanallah. Dan Allah tidak picak. Karena Dajjal mengaku Tuhan. Dajjal itu picak. Dia punya berbagai macam kehebatan, kemampuan. Nanti kita akan baca sedikit tentang kemampuan Dajjal ini. Keanehan-keanehan yang dia bawa. Tapi ternyata dengan segala kegagahan dan kehebatan Dajjal, dia tidak bisa ngobatin matanya sendiri. Kalau engkau hebat, kalau engkau memang Tuhan, obati matamu. Enggak. Ini penjelasan dari Nabi SAW bahwa jangan sampai kita tertipu dengan kehebatan Dajjal, dengan sihirnya Dajjal. Dia nggak bisa ngobatin matanya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak bijak. Ahibati fillah, kalau membaca hadis-hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan sifat Dajjal ini, mungkin bisa disimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahwa Dajjal itu pendek. Antum kan kebayang, wah tinggi besar. Rajulun qasir. Tapi badannya besar dia. Kepalanya gede. Kedua matanya cacat. Kedua matanya cacat. Yang kanan itu picak, nggak bisa ngelihat. Seperti buah anggur yang terapung jemaah, keluar dari kelopak matanya. Matanya itu keluar, bola matanya itu keluar, muncul. Dan yang kiri itu ada kulit yang dari hidung ini mau menutupi matanya. Kok bisa orang percaya dia ngaku Tuhan? Tapi itulah fitnah. Ya, dia rambutnya panjang, keriting, putih kulitnya. Di antara kedua betisnya jauh atau di antara kedua pahanya menjauh jemaah. Kakinya itu juga cacat. Dan tertulis di antara kedua matanya kafir. Ada orang yang bikin film tentang Dajjal, matanya satu di sini. Iya. Nggak apa-apa. Dia mungkin memang berlandaskan kitab-kitab sebelumnya. Dia pikir matanya satu, enggak. Nabi SAW menjelaskan matanya dua. Dia picak. Maka di sini kita perlu belajar. Antum tahu di Arab Saudi logo keamanan Arab Saudi itu mata coba. Di mobil polisi, mobil tentaranya ya itu mata. Apa kata mereka yang apa ya? Yang belajar ilmu cocok logi. Arab Saudi menggunakan logo Dajjal. Dajjal matanya picek. Nggak bagus seperti itu. Yang satunya cacat juga yang kiri, ada kulit yang nutupin matanya.
Dianggap itu mata Dajjal. Dajjal matanya dua. Cuma dia pijak. Dan ingat, Dajjal itu tidak dapat masuk ke Mekah dan Madinah. Dan di riwayat Imam Ahmad disebutkan, Dajjal itu tidak mendekati 4 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidul Tur, wa Masjidil Aqsa. Apa kehebatan Dajjal? Ya, Dajjal itu datang ke tanah atau ke perkampungan yang sudah hancur lebur. Dajjal memerintahkan supaya harta yang tersimpan itu keluar, jemaah. Keluar itu jemaah, harta itu. Ikut terbang bersama Dajjal. Ngikutin Dajjal. Seperti rajanya lebah. Bagaimana lebah-lebah yang lain ikut di belakang. Kayak gitu. Sedangkan manusia ini cinta sama harta. Kita tahu penyebab kekalahan umat Islam ketika perang Uhud apa? Apa penyebabnya? Oh, mereka nggak nurut sama Nabi SAW. Iya. Kenapa mereka nggak nurut? Fulus. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Orang kalau sudah cinta sama dunia dan tidak meredam kecintaannya, ambisinya hanya dunia dan lupa akhirat, ikut Dajjal dia. Ya gimana nggak ikut Dajjal? Engkau mau apa? Ditanyain Dajjal, engkau mau apa? Aku mau emas 1 ton, keluar. Terus mau diapakan itu emas? Mau untuk makan. Oh, Dajjal membawa surga dan neraka. Dia membawa api dan membawa sungai. Dan Nabi SAW menjelaskan, inna ma'ahu ma'an wa naron. Bersama Dajjal itu ada air, ada sungai disebutkan. Di riwayat lain dikatakan ma'ahu nahrani yajriyan. Ada 2 sungai yang mengalir, yang dibawa sama Dajjal. Dibawa sungai, jamaah, bayangin itu. Ma'un abyad, yang satu airnya putih, yang satu airnya api. Yang dibawa sama Dajjal. Fa imma adrakanna ahadukum. Kalau kalian ketemu sama Dajjal, maka masuklah ke api yang dibawa sama Dajjal. Pejamkan matamu masuk, engkau akan mendapatkan kesejukan di sana. Itu air sebenarnya. Kita dikasih tahu sama Nabi SAW. Supaya kalau antum ketemu Dajjal, mungkinkah antum ketemu Dajjal? Mungkin enggak? Mungkin enggak, jemaah? Mungkin saja, jemaah. Bagaimana para sahabat takut ketemu Dajjal? Terus antum merasa, oh enggak mungkin lah. Masih lama kayaknya, Ustaz. Tiap sholat kita mengatakan, a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Antum harus beriman dan meyakini boleh jadi dia hadir, jamaah. Di saat kita hidup atau anak-anak kita hidup, Nabi Nuh saja memperingatkan kaumnya. Orang diperingatkan supaya mereka takut dan mereka mempersiapkan diri. Berapa lama dia akan hidup di muka bumi ini? 40 hari. Cuma 40 hari. Nah. Arba'ina yauman, yaumun kasana. 1 harinya seperti 1 tahun. 40 hari. 1 harinya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahr. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Jadi 1 tahun 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah. 1 harinya seperti Jumat.
Jadi 3 hari pertama 1 hari 1 tahun, hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 Jumat. Tinggal berapa hari? Tinggal 37 hari. 37 hari itu seperti hari-hari kalian. Tapi subhanallah, 1 hari yang kayak 1 tahun itu ya 1 hari. Matahari tidak terbenam. Bayangin. Di sini para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini menunjukkan mereka khawatir dan takut ketemu masa Dajjal itu. Itulah iman dan keyakinan yang menghujam di dalam hati mereka." Mereka tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita al-yawma alladhi kas-sanah atakfina fihi salatu yaumin?" Rasulullah, yang 1 hari seperti 1 tahun, apa kita sholatnya cukup seperti sholat 1 hari? Antum dengar hadis seperti 1 tahun, oh ya. 1 harinya seperti 1 bulan, ya. Seperti 1 Jumat, ya. Insyaallah. Jadi nanti kalau ditanya di ujian bisa jawab. Kalau ditanya berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi, antum hafal. Ini bukan berkaitan dengan hafal-hafalan, jemaah. Ini berkaitan dengan keimanan. Maka para sahabat langsung tanya, bagaimana dengan yang 1 harinya 1 tahun? Apa cukup sholat seperti 1 hari? Kata Nabi SAW, la, enggak. Walakin uqduru lahu. Enggak cukup. Kalian kira-kira. Dan sekarang kita punya jam. Antum bisa lihat ya. Jam itu berputar. Jam itu jam 12 malam. Tapi tetap terang. Jam itu jam 6 pagi. Seharusnya subuh. Ini udah siang. Maka sholatnya itu pakai jam. Ya, ini tempat kita sekarang mengukur. Jadi selama 1 hari itu kita sholat 1 tahun. Gimana jemaah? Antum sholat maghrib tapi masih siang. Antum sholat isya matahari ada. Antum sholat subuh matahari nggak terbit, sebenarnya ada matahari. Tapi antum sholat. Kenapa? Jamnya berputar 24 jam. Kembali lagi 24 jam. Sebulan seperti itu. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-12. Selesai bulan ke-12 baru ada perubahan. 1 harinya 1 bulan. Gimana 30 hari itu masuk ke 1 hari? Qulna ya Rasulullah, fama sur'atuhu fil ardi. Bagaimana kecepatan dia atau tinggalnya dia di muka bumi ini? Qala kal ghaith istadbarat hurri. Ya, seperti hujan. Yang setelah itu ada angin yang menghembus. Cepat sekali. Iya, nggak lama dia. Tapi fitnahnya begitu menakutkan. Dan bagaimana sekarang kita menyelamatkan diri kita dari Dajjal? Ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi untuk diamalkan. Yang pertama, agar kita selamat dari fitnah Dajjal ini, ya pelajari Dajjal itu seperti apa. Sehingga ketika antum ketemu, antum tahu ini Dajjal. Ahibati fillah, cerita Ibn Sayyad, bagaimana para sahabat Nabi itu takut Ibn Sayyad ini Dajjal. Takut mereka jawab. Karena sifat-sifat Dajjal itu kok kayaknya ada sebagian di Ibn Sayyad ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim ya.
Abu Sa'id Al-Khudri cerita, setelah meninggalnya Rasul SAW pernah kita berangkat haji, rombongan. Atau kita sedang berangkat umrah. Dan bersama kami Ibn Sayyad. Dia sudah masuk Islam jemaah. Rasul SAW mendapati dia masih kecil. Bayangkan bagaimana Nabi SAW mendapatkan berita, cerita tentang Ibn Sayyad ini sampai beliau ingin memastikan. Ini Abu Sa'id Al-Khudri cerita Ibn Sayyad sudah masuk Islam, sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak. Fanazalna manzilan. Dalam perjalanan menuju ke Mekah itu kita singgah di satu tempat. Fatafarraqan nas, orang pada cari tempat bernaung. Udah berpencar orang-orang itu. Wa baqitu ana wa huwa. Aku cuma berduaan sama Ibnu Sayyad. Ini Abu Sa'id Al-Khudri berduaan sama Ibn Sayyad. Fastauhashtu minhu wahsyatan sadida mimma yuqalu alaih. Aku merasa ngeri sekali bisa berduaan sama dia. Karena dia dengar cerita-cerita tentang Ibnu Sayyad ini. Waja'a bimata'ihi fadha'ahu ma'a mata'i. Ibn Sayyad ini bawa barang-barangnya ditaruh bersama barang-barangku. Tambah takut ini Ibn Sayyid Al-Khudri. Faqultu innal harra syadid. Kata Abu Sa'id, panasnya terik sekali ini. Kalau barangmu kau taruh di bawah pohon itu. Oh iya, ambil lagi barangnya sama Ibn Sayyid. Taruh di bawah pohon. Qala farufi'at lana ghanamun. Tahu-tahu ada kambing yang sedang digembalakan sama orang. Faja'a bi'ussin kabir. Akhirnya Ibn Sayyid ini bawa wadah yang besar, isinya susu, diberikan kepada Abu Sa'id. Ishrab Abu Sa'id. Abu Sa'id mau minum dari tangannya Ibn Sayyid ini takut. Apa kata Abu Sa'id? Innal harra syadid wal labanu har. Kata dia, ya Allah panasnya terik banget dan susunya panas juga, kata dia. Apa kata? Ma bi illa anni akra an ashrab an yadihi. Aku takut minum dari tangannya Ibn Sayyad. Karena dilihat Abu Sa'id wajahnya berubah melihat Ibn Sayyad nggak mau dikasih susu ya. Menolak untuk dekat sama Ibn Sayyad. Apa kata Ibn Sayyad? Ya Abu Sa'id, Abu Sa'id. Laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliquhu bi syajaratin thumma akhtaniq mimma yaqulu lian nas. Abu Sa'id, aku itu kepingin ambil tali, lalu aku gantung di pohon, lalu aku menggantung diriku, bunuh diri gara-gara orang ngomongin tentang aku. Abu Sa'id. Ibn Sayyid mengatakan seperti itu, jemaah. Ya Abu Sa'id, ngobrol berduaan nih sama Abu Sa'id nih. Man khafiya alaihi hadithu Rasulullah SAW ma khafiya alaikum ma'asyar ansar. Gimana sih Abu Sa'id? Hadis Nabi SAW apa tersembunyi kepada kalian buat ma'asyar ansar ini? Alasta min a'lamin nas bi hadithi Rasulullah SAW. Bukankah engkau orang yang paling ngerti tentang hadis Rasul SAW? Bukankah Nabi berkata bahwa Dajjal itu kafir dan aku muslim? Iya juga kan jemaah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan Dajjal itu la yadkhulul Madinah wala Makkah? Dan aku ini berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, kata dia. Benar juga kata Abu Sa'id. Sampai aku berpikir kayaknya benar ini. Thumma qala, kemudian terakhir Ibn Sayyid ini mengatakan, ama wallahi inni la a'rifuhu wa a'rifu maulidahu wa aina huwa al-an. Demi Allah, aku tahu di mana Dajjal itu. Dan aku tahu tempat kelahiran dia dan di mana dia sekarang. Abu Sa'id yang awalnya mau menerima Ibn Sayyid ini gara-gara omongan ini, tabban laka sa'irul yaum, celaka engkau sepanjang hari sana sudah. Bayangin jemaah. Sampai sahabat itu takut. Karena mereka melihat sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW ada di sini. Kemudian di riwayat lain
Ibn Sayyid ini mengatakan, "Ama wallahi inni la'a'lamul ain haitsu huwa." Aku tahu di mana dia sekarang dan aku tahu bapak dan ibunya. Lalu dikatakan kepada Ibn Sayyid ini, "Ayasuru ka'annaka dzakar rajul?" Engkau mau enggak jadi orang itu yang jadi dajjal? Apa kata Ibn Sayyid? "Lau uridu alayya ma karihtu." Kalau ditawarkan kepada aku, ya enggak nolak aku. Ini Abu Sa'id ketakutan berduaan sama dia, jemaah. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang Ibn Sayyid ini. Apakah dia benar-benar dajjal atau bukan? Tapi sebagian berpendapat dia setan sebenarnya. Dia itu setan yang menampakkan diri seakan-akan dia itu dajjal. Maka kita harus tahu kalau ingin selamat dari dajjal, antum pelajari sifat-sifat dajjal. Antum tiap hari sudah berlindung dari dajjal, tapi antum juga harus tahu mana yang dajjal dan mana yang bukan dajjal. Umpamanya antum berlindung dari maling, ya Allah jangan sampai anak ketemu sama maling sama tukang tipu. Padahal ada tukang tipu di sini, duduk di sebelah antum. Antum nggak tahu. Padahal dikasih tahu tukang tipunya itu pakai baju hijau, topinya hitam. Kalau antum gitu kan, oh ini ternyata tukang tipu. Makanya para sahabat Nabi itu jadi takut karena mereka tahu sama sifatnya. Tapi orang yang tidak tahu dengan sifatnya biasa-biasa saja. Maka hendaklah antum mengetahui. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Sebagaimana yang sudah kita hafal doanya setiap di penghujung sholat. Yang ketiga, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kata Nabi SAW, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Ketika antum beriman dengan dajjal, artinya akan kehadiran dajjal, seperti yang Nabi SAW sampaikan, atau kita yakin dia akan datang, maka antum akan menghafal jemaah. Anak-anak antum akan antum suruh hafalin. Nah, dajjal akan datang. Bayangin sahabat menghafal awal surat Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, kalau nanti benar dajjal keluar dan antum masih hidup, jangan antum dekat-dekat. Karena sekarang dengan adanya HP, antum dikasih itu, dajjal udah keluar, ada di Bondowoso sekarang. Kira-kira apa yang antum akan lakukan? Berangkat konvoi STDI. Yuk kita lihat, buktikan benar nggak dajjal ini. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang dengar dajjal itu muncul, hendaknya dia menjauh dari dajjal. Jangan antum kepo. Kita itu dengan yang model-model sulap, model-model sihir ya. Orang itu kepo jangan. Innar rajula la ya'tih wa huwa yahsabu annahu mu'min. Ada orang yang datang ke dajjal, dia merasa enggak, aku beriman, aku kuat insyaallah imanku. Ketika ngelihat dajjal, ikut sama dajjal. Bagaimana dia enggak ngelihat syubhat yang ditawarkan sama dajjal? Laong sekarang aja, ya tadi di awal ana sampaikan, ada tokoh-tokoh public figure yang tidak pernah mengajarkan kebaikan, yang juga tidak menawarkan keuntungan kepada antum. Mungkin dia menawarkan keuntungan kepada antum, apa istilahnya yang hadiah, HP atau apa? Apa? Giveaway. Antum dikasih giveaway mobil Avanza, ikut antum jamaah. Gimana kalau ketemu Dajjal ngasih antum giveaway? Dajjal ngasih Ferrari sama antum. Aduh, jazakallah khair. Wallahi jamaah. Antum kasih giveaway handphone apa, orang ikut sama public figure itu. Menjadi follower mereka. Apakah mereka tidak akan menjadi followernya Dajjal? Yang Dajjal lebih hebat daripada yang mereka
agungkan itu. Maka kata Nabi SAW, menjauh. Kalau antum nanti dapat kiriman videonya Dajjal, jangan antum lihat. Coba-coba anda mau lihat bener enggak ya? Antum ngelihat dia kasih giveaway. Ya Allah, zen banget. Berangkat antum jauh. Wallahi, kecintaan kepada dunia membuat orang ikut sama Dajjal. Karena dia menawarkan kenikmatan langsung, jamaah. Kemudian perbanyak amal soleh yang kelima. Jangan nunggu Dajjal keluar. Dan akhir cerita Dajjal ini kita tahu semua. Dia akan dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihi salam. Taib. Semoga dengan itu paling tidak antum sudah mempersiapkan diri. Ingat, ini bukan untuk pengetahuan. Tapi kita bicara keimanan yang harus kita yakini, kemudian kita amalkan. Yang belum hafal 10 awal surat Al-Kahfi, hafalkan. Dan niatkan menghafal itu memang mengamalkan perintah Nabi SAW dalam rangka membentengi diri dari Dajjal. Baik, lanjutkan hadis terakhir dalam bab ini. Coba dibacakan babnya juga. Assalamualaikum bab idza daraba rajul fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ja'far an abihi an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban yasubbu ala ra'sihi thalatha hafanat min ma'in. Qala Hasan bin Muhammad Abu Abdullah an inna syari akthar min dhak qala wa daraba bi yadihi ala fakhidh al-Hasan fa qala ya ibn akhi kana sya'ru Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min sya'rika wa atyab. Baik, ini bab yang kita membahas bab idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. Bab tentang seorang yang memukul paha saudaranya, dia lagi ngobrol ya. Kemudian tahu-tahu mendapat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya lalu dipukul pahanya. Ada orang yang ketika takjub tahu-tahu tangannya main jam, oh pukul punggungnya, ya apa ini kau pukul aku gitu. Enggak, dia cuma takjub. Dia keheranan atau dia mengingkari. Namun dia memukulnya bukan dengan niat jahat, enggak ada niat jahat memukulnya. Maka itu enggak apa-apa. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik, kita dengarkan azan dulu jemaah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin was-silati al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Baik, ahibati fillah. Jabir bin Abdullah menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, beliau alaihi salatu wassalam ketika junub dan beliau mandi, yasubbu ala ra'si thalatha hafanatin min ma, beliau menuangkan di atas kepalanya 3 hafna di atas kepalanya, 1, 2, 3. Ini yang untuk bagian kepala beliau alaihissalatu wassalam. Beliau kalau mandi junub pakai air berapa banyak? 1 sa'. 1 sa'. Beliau wudhu cukup dengan 1 mud. 1 sa' itu kira-kira berapa liter? 2,5 liter. 1 mud itu ya kira-kira 600. Ya 650-an kira-kira. 650 mili ya. Cukup siapa? Cukup. Qala Al-Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib. Bapaknya ini Muhammad yang dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah ya.
untuk membedakan bahwa dia bukan putrinya bukan putranya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aba Abdullah, Hasan ini mengatakan, wahai Abu Abdullah, inna sya'ri akthar min dzak, rambutku lebih banyak dari itu. Artinya 3 kali seperti itu nggak cukup gitu loh. Dia ingin mengatakan itu jemaah. Qala wa daraba biyadihi ala fakhidil Hasan. Jabir bin Abdullah memukul pahanya Al Hasan bin Muhammad ini. Faqala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Nih jemaah, kita tuh kalau dakwah, kalau manggil orang, panggillah dengan panggilan yang dia itu jadi perhatian sama kita. Panggil dia paman, wahai keponakanku. Ibnu akhi ini apa bahasa Indonesianya? Keponakanku, wahai keponakanku. Padahal bukan keponakannya. Tapi bicara secara umur, dia ini anak saudaranya sesama muslim. Dipanggil ya ibna akhi. Kana sya'run Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min sya'rika wa atyab. Kan dia nggak pernah ngelihat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berpandangan bahwasanya air itu nggak cukup kalau buat rambutnya dia, mungkin buat rambut Nabi cukup alaihi salatu wassalam. Maka Jabir menjelaskan setelah dipukul pahanya agar dia perhatian, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada rambutmu dan lebih indah daripada rambutmu. Jamaah, sekarang kita tuh sulit untuk tidak menghambur-hamburkan air. Kenapa? Karena sekarang antum nggak pernah kecapean ambil air. Antum tinggal buka keran, grek, jebur, jebur, jebur 20 kali airnya masih tetap. Kan masih tetap karena kerannya hidup. Coba di masa lalu yang air itu beli, yang air itu dipikul, yang orang ketika mau mandi itu benar-benar dia memperkirakan ini fulus ini. Jemaah haji Indonesia ketika tinggal di apartemen di Arab itu, pemilik apartemen itu mengeluh. Anak pernah ke sana, dia ngomong, apa ini jemaah haji Indonesia kan? Misal samak, kata dia. Kayak ikan, kata dia. Pagi mandi, zuhur mandi, asar mandi. Sedangkan itu mereka beli air pakai tangki jemaah, habis lagi ya gitu. Karena di sini air mereka nggak beli, tapi kita tetap harus belajar untuk tidak menghambur-hamburkan air. Coba antum kalau mau mandi, siapkan airnya kira-kira berapa gayung? 4 gayung sudah cukupkan ini. Iya Ustaz, kalau nggak pakai sampo, ya nggak usah pakai sampo. Memang kalau pakai sampo antum airnya harus banyak jemaah. Beli sampo yang nggak banyak busanya. Ada sampo-sampo yang murah itu, kalau pakai sekali disiram langsung habis busanya. Tapi intinya, jangan menghambur-hamburkan air. Ikutin Nabi SAW. Gimana kalau antum mandi dengan satu sok besok pagi karena mengikuti Nabi SAW? Antum praktek. Ini mandi junub loh jemaah. Kalau bicara mandi junub itu airnya harus mengenai semua tubuh. Antum nggak mandi junub nggak apa-apa lah. Mungkin separuh yang basah, separuhnya nggak basah, nggak apa-apa. Tapi coba antum praktekkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ilmu yang kita pelajari bukan untuk menambah informasi saja, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa ciri-ciri Dajjal bisa kita lihat dengan mata kita tanpa adanya keimanan? Atau kita bisa melihat ciri-cirinya hanya dengan keimanan mata?
Adakah dalil menyebutkan? Naam, orang beriman yang bisa membaca kafir itu jemaah. Tapi yang bisa baca itu bukan hanya yang bisa baca. Nabi alaihissalam menyebutkan akan melihat tanda itu yang bisa baca dan buta huruf juga akan melihat. Orang-orang kafir nggak akan melihat. Dia malah akan disibukkan dengan kehebatan Dajjal. Sampai matanya yang picek aja mereka nggak lihat. Apalagi tanda itu. Artinya ketika orang tidak memiliki keimanan, dia hanya fokus kepada apa yang akan diberikan oleh Dajjal kepada mereka. Tadi giveaway itu. Sehingga orang lupa dengan mukanya Dajjal yang cacat seperti itu. Bismillah, sanallahu ilaikum. Bagaimana kondisi Palestina khususnya di Masjidil Aqsa, Ustaz? Karena kami melihat video antum yang berkunjung ke sana, terlihat ada orang-orang yang berdagang, menjual, cindera mata, bahkan anak-anak juga ada. Bukankah Masjidil Aqsa dijaga, dikawal oleh Yahudi? Barakallahu fiik. Naam jemaah. Palestina dijajah sama Israel. Daerah-daerah yang nurut sama Israel aman. Aman. Urshalim, Baitul Maqdis aman. Tapi dijaga sama tentara-tentara Israel. Mereka yang mengatur. Keluar masuk orang ke Urshalim diatur. Kita pun mau masuk ke sana pakai visa Israel. Bukan visa Palestina. Setelah kita melewatin perbatasan Israel. Anak tidak katakan Palestina. Walaupun seharusnya itu negara Palestina. Karena negara itu sudah dijajah sama Israel. Jadi yang ada kita masuk dengan visa Israel. Kemudian tatkala kita masuk ke Baitul Maqdis dijaga oleh tentara Israel. Kita diperiksa lagi. Kemudian ketika kita mau masuk Masjidil Aqsa yang jaga tentara Israel. Kalau lihat di Urshalim, di Yerusalem, Baitul Maqdis ya biasa-biasa aja orang. Kayak tidak ada masalah. Padahal saudara-saudara mereka di Gaza dibantai di sana. Dan ini yang terjadi dengan umat Islam. Umat Islam sibuk dengan kesibukan, ya dengan masalahnya masing-masing. Tidak lagi seperti yang disebutkan Nabi SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu jasad ya. Kalau ada yang sakit semuanya ikut nggak bisa tidur, ikut merasakan demam. Padahal yang sakit jari, ibu jari kakinya, dia main bola kesandung, mengelupas itu kuku. Yang sakit kakinya. Tapi seluruh tubuh ikut merasakan panas. Dan nggak bisa tidur. Sekarang enggak. Di situ dibantai, di tempat lain biasa-biasa aja. Sampai di dalam negara Palestina sendiri. Di tempat yang sangat dekat dengan Gaza. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Dan ini yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Ketika semua berada di zona nyaman masing-masing. Lupa sama saudara. Maka paling tidak antum dekatkan diri kepada Allah yang ada di sini. Dan katakan kepada diri antum. Katakan kepada diri antum. Kalau suatu hari nanti ada panggilan untuk berjuang, antum akan berjuang. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati dan dia belum berperang. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Dan dia tidak pernah ngomong sama dirinya, aku ingin ikut berjuang. Berperang. Menegakkan agama Allah ini. Mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan.
Iya. Tumbuhkan keimanan. Sehingga suatu saat kalau ada panggilan ya khailallah irkabi, kita ada pada saat itu. Apakah kita boleh menggambar diagram atau sketsa wajah Dajjal? Buat apa? Antum mau tulis wanted, dicari ya, pasang di mana? Pinggir jalan. Hati-hati kalau ketemu ini, tolong kabarin ana gitu ya. Ya wallahu a'lam jamaah. Artinya kalau antum ingin menggambarkan Dajjal dengan diagram tadi, ana nggak tahu ya. Karena memang ada larangan untuk menggambar yang bernyawa sejati. Kecuali nanti antum foto Dajjal. Wallah, mungkin orang-orang ketika Dajjal keluar akan sibuk selfie ngeluarkan HP-nya. Ya Allah Dajjal, bismillah. Wallahi jamaah. Karena hebat, antum itu ketemu orang hebat. Antum kepingin mengabadikan momentum itu. Lalu jika celana ana jatuh di kamar mandi tak sengaja, lalu saya tidak menjumpai bau najis, apakah saya boleh memakainya? Ingat, najis itu ada najis hukmi. Iya. Najis aini yang kelihatan, dan najis yang hukumnya najis. Walaupun memang tempat itu biasanya orang-orang kencing sembarangan umpamanya. Ya sudah. Kecuali antum tahu kamar mandi ada kamar mandi kering. Ya, orang itu najisnya di tempat tertentu. Atau memang kamar mandi ini selalu disiram. Sehingga antum tahu tempat itu bersih. Tapi kalau sudah kamar mandi umum, antum nggak tahu. Orang itu kencingnya di mana-mana. Kencing di tembok sana, di pojok sini, di sini. Jatuh celana antum. Dan tidak ada bau najis. Ya mungkin dia habis makan buah apel jadi nggak bau najis. Ada, karena berpengaruh jemaah. Apa yang dimakan itu akan berpengaruh kepada air seninya. Jangan antum nggak ada bau najisnya Ustaz. Tapi tempat itu memang tempat najis, maka ganti celana antum. Makanya di masjid itu kadang-kala disediakan sarung jemaah. Karena memang untuk tadi orang-orang yang mungkin celananya terkena najis ya. Assalamualaikum Ustaz, mau minta doanya buat timnas Indonesia. Minta doanya buat saudara-saudara kita di Gaza jemaah. Indonesia menang dapat apa? Indonesia sejak dulu kalah. Antum tahu ada nasyidnya Indonesia itu? Indonesia sejak dulu kalah. Ala kulli hal jamaah, kita itu kadang-kala menganggap sesuatu yang main-main serius dan menganggap yang serius main-main. Yang sehat itu yang main bola apa yang nonton bola? Yang main. Orang yang nonton bola nggak sehat. Jangan selesai nonton bola, alhamdulillah Ustaz, ya Allah kecapean anak. Kecapean Masya Allah, iya Ustaz. 2 set. 45 kali 2, Masya Allah. Duduk kan tuh. Maka kalau anak suruh doakan mereka, kayaknya enggak lah jemaah. Anak doakan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi anak doakan, semoga timnas Indonesia mendirikan sholat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu kalau mereka bertakwa, semoga Allah kasih kemenangan. Kenapa kita sering kali mengatakan bahwa setan itu tidak pernah tidur siang? Ya memang Nabi yang menyebutkan sallallahu alaihi wasallam jamaah. Apakah dapat kita simpulkan bahwa setan itu tidak pernah tidur baik itu siang maupun malam Ustaz? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur sianglah karena setan itu nggak pernah tidur siang.
Apakah setan nggak tidur malam? Boleh jadi dia tidur malam. Kalau antum lagi tidur, mau godain apa setan? Maka sebelum antum tidur, digodain dulu sama setan. Setan pasang tuh buhul-buhul tuh di tengkuk antum. 3 buhul dia pasang. Alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam yang panjang buat engkau, malam yang panjang. Itu dilakukan setan sebelum tidur. Mungkin setelah itu dia tidur. Nggak tahu mana. Tapi hadisnya Nabi SAW mengatakan setan nggak tidur siang, artinya dia kerja terus. Tapi ketika orang tidur, ya boleh jadi dia menggodai antum ketika antum tidur juga. Dia datang dalam mimpi antum. Maka ketika bangun tidur, kalau antum membaca doa, maka inhallat uqdah, kata Nabi SAW, buhul tali satu terlepas. Kalau dia ambil wudu, inhallat uqdah, maka buhul yang kedua terlepas. Kalau dia sholat, maka buhul yang ketiga terlepas. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafas. Maka orang ini pagi harinya bangun dalam kondisi Masya Allah ya, semangat, seger, dan jiwanya baik. Tapi kalau enggak, ya tetap dia bangun, buhul tali setan itu tetap ada sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon pencerahannya Ustaz. Apa tanggapan antum terkait istri ana yang masih suka nonton film drakor, film-film lainnya, tak terlepas itu baik, genre, roman, atau bahkan film psikopat? Enggak, apa ini jawab? Itu tidak layak ditonton bagi perempuan yang sudah belajar agama. Antum lihat di belakang sini sama, please dijawab. Jadi, kayaknya istrinya lagi ada di belakangnya. Iya. Yang pertama nasihat ana buat antum. Karena istri antum suka main film, maka antum yang main film di rumah. Biar istri antum sibuk nonton antum. Seorang suami hendaklah duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya, cerita sama istri. Sehingga istri yang kesepian itu ketika datang suaminya ditunggu-tunggu suaminya datang. Karena suaminya datang akan bawa cerita. Suaminya datang akan membawa ilmu. Tapi kadangkala suami datang sebentar keluar lagi. Maka istri yang kesepian dengan adanya fitnah handphone sekarang ini, maka akhirnya dia terjebak dalam perangkap setan, menghabiskan waktu untuk yang tidak berguna, bahkan membahayakan akhirat dia. Itu yang pertama. Adapun buat istrinya, ketahuilah bahwa modal kita hidup itu waktu. Wallah jamaah tadi habis asar, ana merasakan, ana pegang handphone, ana buka Instagram, ana buka video pertama, burung, ada burung ngasih makan anaknya. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Subhanallah. Ganti yang kedua, udah berbeda temanya. Ganti yang ketiga, yang keempat, yang kelima. 10 menit hilang, nggak ada gunanya. Ana lihat subhanallah. Memang kita yang harus memutus jemaah. An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dibiarkan nyusu, dia akan nyusu terus sampai giginya muncul, tetap nyusu dia. Tapi kalau diputus, berhenti dia. Dan kita pun harus seperti itu, harus tega. Sebagaimana teganya ibu kepada anaknya yang sudah berumur 2 tahun untuk tidak menyusu lagi, kita harus tega sama nafsu kita. Berhenti. Anak tadi langsung matikan handphone. Enggak, sudah. Ya memang kita harus kayak gitu.
Ketika tetap kita pegang, handphone ini memanggil-manggil antum. Syafiq, Syafiq. Ana lihat siapa yang banyak? Oh ini yang panggil ana. Maka tadi buat sang istri, panggilan, ajakan-ajakan, putus, matikan handphonenya. Selesai. Sembunyikan HP-nya. Pegang buku. Buka buku. Dan buku yang paling harus kita buka adalah Al-Quranul Azim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Baca kitab. Di situ ada cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Baca sama artinya. Insyaallah kita tidak akan butuh dengan cerita-cerita yang dibuat oleh manusia itu. Ajak istrinya jalan-jalan juga. Kemana jalan-jalan? Ya sudah, dari ruang belakang ke ruang depan. Ruang depan. Artinya kalau nggak mau keluar rumah itu yang penting jalan gitu, sambil ngobrol, sambil dipegang tangan istrinya. Kan dia merasa digandeng sama suaminya, walaupun di dalam rumah sendiri. Bagaimana hukumnya bila ketika lamaran, kemudian pihak mertua mensyaratkan agar anaknya tidak boleh dipoligami? Apakah ini masuk dalam kategori berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Ya, walaupun nggak ada niat poligami, tapi mana tahu kalau ada rezeki nanti Allah izinkan poligami dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Nah, berkaitan dengan syarat untuk tidak dipoligami, memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah syarat itu boleh atau tidak? Dan ana lihat syarat itu boleh. Dan antum bebas mau menerima atau tidak. Ketika tidak, antum enggak, kalau nggak boleh poligami, anak nggak mau. Ya sudah, cari perempuan lain. Tapi kalau antum mengiyakan padahal di hati antum berniat untuk menyelisihi syarat itu, maka antum berkhianat. Cari wanita lain. Atau antum katakan kepada mertua, insya Allah saya nggak akan poligami. Insya Allah. Kalau ternyata Allah tentukan poligami, ya qadarullah. Wa masya'a fa'al. Ya kan, ya insya Allah. Artinya dia tidak mengatakan iya dengan syarat itu, tapi dia mengatakan insya Allah. Karena orang yang bersumpah mengatakan insya Allah, dia nggak harus memenuhi sumpahnya. Tapi sekali lagi tadi antum sampaikan dengan jelas kepada mertua, insya Allah lah, anak nggak poligami, insya Allah, doakan. Semoga, karena nggak tahu di kemudian hari boleh jadi ternyata istrinya nggak punya anak, boleh jadi istrinya sakit-sakitan, nggak tahu. Maka antum katakan insya Allah, tapi anak nggak janji, insya Allah anak akan berusaha. Kalau memang cukup, Bismillah. Beberapa tahun lalu ada wanita yang silaturahmi ke rumah ana. Karena dia saudara jauh ana. Kami selisih 5 tahun, dia lebih muda dari ana. Tapi sejak pertama kali ana melihat wajahnya, entah mengapa hati ana tiba-tiba bergejolak dan berkata, Masya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kakinya wanita ini tipe ana banget. Ini gara-gara nggak ghaddul basar, jemaah. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan, menahan pandangan mata mereka. Karena pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Antum sudah kena nih. Maka bergejolak semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Berarti antum ngelihat dari atas sampai bawah ya. Masya Allah. Lihat lagi. Pokoknya wajahnya, alisnya, kulitnya, badannya, semua sesuai sama kriteria wanita idaman ana, Ustaz. Tapi ana tidak menunjukkan diri bahwa ana suka sama dia. Karena memang wajah ana biasa-biasa saja. Dan ilmu ana masih sedikit.
Dan yang jadi apa ini jemaah? Yang jadi beberapa tahun kemudian tiba-tiba ana dengar kabar dari temannya bahwa dia suka sama ana, Ustaz. Dan ini sangat di luar dugaan ana, Ustaz. Pertanyaan ana, apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa dia jodoh ana, Ustaz? Bagaimana jika lulus dari STD ana langsung menikahinya, Ustaz? Ana minta pendapat antum. Gimana jemaah? Lanjut. Yang pertama, antum harus bertobat kepada Allah atas dosa yang antum lakukan. Iya. Karena boleh jadi, ingat ya, kita itu memandang sesuatu yang belum kita miliki tidak sesuai dengan aslinya. Ingat kaidah itu. Apa saja sesuatu yang belum antum miliki dan antum ingin, antum melihatnya tidak sesuai dengan wujud aslinya. Ketika antum ngelihat orang pakai motor NMAX, antum nggak punya motor itu. Tiap antum lihat motor itu lewat, apa yang antum akan lakukan? Masya Allah, ya, keren, kata dia. Pokoknya 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali masih keren. Antum belum memiliki. Suatu hari antum beli motor NMAX. Antum punya motor NMAX. Hari pertama, apa yang antum akan lakukan? Antum bersihkan motor NMAX. Ya Allah, ada debu sedikit, antum ambil tisu. Masya Allah, nggak boleh kena debu. Setelah sebulan, kena lumpur, kena apa, biasa aja antum sudah. Biasa. Begitu pula dengan wanita. Maka jangan tertipu dengan fisik. Kalau antum tertarik sama dia, ingat Nabi SAW menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, sudah cantik, itu tipe antum. Tapi jangan itu yang menjadi titik berat. Karena harta, karena nasabnya. Yang keempat kata Nabi SAW, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid-din taribat yadak. Kalau antum ingin selamat, lihat apakah perempuan tadi agamanya baik, dia wanita soleha, silahkan untuk nikah. Tapi kalau enggak, jangan. Antum akan capek ketika menikah dengan wanita yang agamanya tidak baik. Wallah jemaah, pertanyaannya tambah banyak jemaah. InsyaAllah dijawab pekan depan, disimpan ini. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga membuat kita bisa mengamalkan. Kalau yang kita kaji berkaitan dengan keyakinan, maka kita yakini. Kalau berkaitan dengan amalan lisan kita, maka kita amalkan dengan lisan kita. Kalau yang kita pelajari berkaitan dengan amalan raga kita, maka amalkan dengan raga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.